Oke, teman-teman, kita lanjut bersama Meti Baan. Met, Iya. tadi kan Meti dari kecil terus bisa nyanyi Makassar, bisa lagu Bugis, lagu macam-macam lah. Iya. Iya kan? Oh, yang mana menurut Anda yang lebih bagus? Oh, menurut Anda yang lebih enak Anda bawa sebagai penyanyi? Saya kemarin tadi malam tuh sebelum acara ini saya buka-buka YouTube gitu kan. Nah, kok ada lagu Mandar juga, ada lagu Toraja, Iya. ada lagu Bugis, lagu Makassar, iya kan. Tapi kan menurut saya eh, belum saya ketemu di YouTube-nya Mei itu yang spesifik gitu loh. Selalu albumnya ada Bugis, ada Makassar, ada Toraja, ada macam-macam. Nah, kalau menurut Mei lebih bagus di mana sih sebetulnya? Jadi kalau jujur ya kayak saya kalau nyanyi saya lebih gimana ya, kalau lagu Bugis tuh saya lebih enak nyanyinya, saya bisa lebih meresapi. Saya nggak tahu juga sih, apa mungkin karena dari irama-iramanya, padahal saya nggak ngerti juga. Tapi saya pelajari selama ini kalau saya nyanyi, walaupun orang bilang saya bisa semuanya, tapi saya lebih suka ya nyanyi lagu Bugis sebenarnya. Iya. Ya seperti itu sih. Mei, sekarang kan media sosial itu berkembang. Iya. Kalau dulu di zamannya Mei, kalau kita mau terkenal, kan perjuangannya panjang sekali. Iya. Harus masuk dunia rekaman. Terus yang punya dunia rekaman kan dia lihat-lihat juga. Suaranya bagus, orangnya cantik, kemudian bisa dijual apa enggak kan? Iya. Tentu Mei perjuangannya untuk sampai ke situ kan bukan sesuatu yang gampang. Betul, Pak. Boleh nggak cerita sedikit bagaimana perjuangan Mei sampai ke situ? Oke. Jadi seperti yang saya bilang tadi, jadi kalau di Makassar itu saya dituntun, saya di apa namanya sama Kak Anci kan ya. Nah, setelah saya keluar dari Makassar, saya ke Surabaya. Di Surabaya itu saya nyanyi di maaf ya Pak Kak ya, saya nyanyi di pub-pub gitu, pub-pub malam gitu kan ya. Nah, waktu itu ada berjalan beberapa tahun, ya mungkin 1 tahun gitu, saya di baru setahun saya di Surabaya. Kebetulan ada lomba penyanyi rekaman, bintang rekaman waktu itu. Nah, kebetulan waktu itu papinya Glenn kan masih hidup ya. Papinya Glenn kan juga pemain musik. Dia suka ngiringin saya. Jadi saya bilang, "Pi, saya mau pengen ikut lomba itu." Jadi jangan, katanya gitu. Itu buat khusus untuk orang Surabaya, kata gitu. Ya nggak apa-apa lah. Kan Mei udah punya KTP Surabaya gitu, saya bilang gitu. "Nggak usah, nggak bakalan dapet," katanya gitu. Orang itu berjubel banyak, 1000-an kali itunya pesertanya. Saya biarin aja. Saya lihat di situ kan jurinya kayak Om Arianto, Isarianto, Barty van Houten, Harvey gitu kan ya. Yeah. Waduh, enak nih, saya bilang gitu. Enak nih, juri-jurinya orang bagus lah buat saya. Terus akhirnya papinya Glenn bilang gini, "Ya udah coba aja kalau mau." Saya coba tuh, Kak. Nah, ya ampun, bener-bener saya nggak nyangka gitu. Singkat kata saya waktu itu saya dapat juara 1. Dapat juara 1, juara umum lagi. Jadi saya dapat 2 piala di Surabaya waktu itu. Nah, itulah yang mengawali karir saya di Pulau Jawa, maksudnya selain Ada yang bimbing, ada yang narik. Jadi setelah kita dapat juara, jadi mulai dari juara 1, 2, dan 3 itu harus ke Jakarta, dibawa sama Om Arianto. Waktu itu almarhum. Jadi kami dibawa ke sana dan kami di studionya dia. Kami tinggal di situ, dikasih rumah, tempat, terus kami tinggal dan kami dibimbing. Nah, disitulah saya banyak jadi apa namanya, saya dikasih lagu-lagunya Om Arianto. Jadi banyak album-album saya yang lagu-lagu lama gitu, kayak Mawar Berduri gitu-gitu deh. Jadi waktu itu dia bilang sama saya gini, "Kamu tahu nggak, Mei?" Katanya gitu. "Ya, iya Om. Kamu tuh udah bener-bener bisa, tapi kamu kalau dikasih tahu orang jangan bilang kamu udah punya suami ya," katanya gitu. Jadi saya bilang, "Saya gimana Om, bilang saya nggak punya suami?" "Nggak boleh, mau jadi penyanyi atau mau jadi apa?" "Iya deh." Akhirnya saya bilang iya deh. Jadi waktu itu saya jalan tuh, kami jalan, dan memang waktu zaman itu emang nggak bisa ya, maksudnya kalau udah punya suami tuh agak sulit lah. Gitu akhirnya saya dibimbing lah sama Om Arianto gitu. Terus saya bilang, "Om, saya mau pulang aja deh ke Surabaya, saya nggak usah deh jadi penyanyi." "Jangan, aduh jangan Mei," katanya. "Kamu tahu nggak, kamu itu luar biasa loh. Banyak penyanyi loh Mei ya, saya kasih tahu kamu, teman-teman kamu banyak.
semua orang bisa nyanyi katanya gitu. Suaranya bagus banyak. Tapi untuk ngenakin lagu itu nggak ada, jarang, Mei. Kamu tuh bisa ngenakin lagu kata gitu. Gitu tuh ya, dipujiinnya apa Mas Arianto, Om Arianto puji Mei. Akhirnya karena dipuji-puji gitu, akhirnya saya ya udah deh kalau gitu saya tinggal ya. Oh, jadi tinggal di Jakarta? Iya, saya ditinggal Jakarta mulai. Hijrah ke Jakarta dari Betul, Surabaya? iya. Sama Jadi, keluarga semuanya? belum, saya masih sendiri dulu. Papinya Len sama anak saya di Surabaya waktu itu. Nah, saya sendiri di sana beberapa lama ya, mungkin 6 bulan apa gimana. Saya bilang, Om, saya nggak bisa nih, saya mesti bawa keluarga saya ke sini juga. Ya udah deh, yang penting kamu ingat ya, nggak boleh ketahuan dulu kalau kamu punya suami. Iya deh, Om. Ya udah, jadi begitulah kelanjutannya. Berapa lama ikut sama Arianto? Sampai Om Arianto meninggal. Oh ya? Iya. Tapi lagu-lagu yang sudah dirilis sebelumnya Meti nyanyiin? Iya, Iya. ada ya. Dan saya sempat waktu itu sempat rekaman lagu nasional, ada dua album tuh ya. Iya. Saya, lagunya Om Isarianto. Iya, dengan ada pencipta lagi satu, tapi dia yang produserin. Oh. Iya. Nah, Met sekarang kan ya dengan usia yang 50 tahun sebetulnya belum tua juga karena suaranya masih bagus, ya toh. Nah, sekarang kan anak-anak kita atau adik-adik kita itu kan lebih leluasa, tidak seperti perjuangannya Meti. Oh iya. Sekarang mereka punya handphone, punya mic, beli sound card, shooting sendiri, nyanyi, upload ke YouTube. Bisa menyanyi, jadi sedemikian terbukanya seperti itu. Nah, bagaimana Meti melihat perkembangan musik sekarang? Kalau saya melihat sih ya saya cukup bangga juga sih ya, maksudnya adik-adik sekarang tuh udah nggak kayak kita, tapi mereka juga udah pada cerdas-cerdas gitu ya. Ya ada kurang ada ininya juga sih. Kalau kita dulu kan memang capek ya, maksudnya benar-benar berjuang benar-benar gitu kan. Kalau sekarang kan udah ada kemudahan-kemudahannya. Nah, tapi saya lihat juga adik-adik yang di khususnya di Sulawesi Selatan tuh ya lumayan lah Kak, bisa lah mereka berkarya serius gitu ya, maksudnya nggak kayak nggak mesti kayak kita dulu kan mesti diambil dari produser ini, ambil gitu kan ini. Iya. Kalau mereka sekarang udah mau berjuang sendiri, benar-benar berusaha sendiri, itu luar biasa buat saya. Ya saya lihat ya luar biasa lah adik-adik sekarang. Kan kita tuh di Sulawesi Selatan terutama ya, saya ikuti perkembangan musik sejak tahun 60-an. Iya. Saya cerita kemarin sama teman-teman di Papri, orang dari Makassar tuh lahirnya satu-satu, nggak banyak. Artinya mulai dari Andi Meriam, dulu ada mungkin zaman 60-an Meti belum lahir, ada penyanyi namanya Vivi Sumanti. Ya, itu lagunya dari Makassar, ada Rin Jamain. Kemudian terus sampai sekarang. Mereka itu lahir dari seperti Meti. Alamiah saja seperti begitu. Ya kan, beda dengan kalau kita lihat penyanyi-penyanyi yang muncul di misalnya Indonesian Idol, kan Meti itu bisa lihat, oh ini penyanyi anak sekolahan, ini alamiah, begitu, ya kan? Dan tidak banyak. Nah, apa saran-saran Mei untuk kita lebih banyak lah jadi penyanyi kayak begitu? Maksudnya lebih banyak penyanyi? Ya, lebih banyak kita melahirkan, jangan kesalahan ini kan satu-satu aja. Meti, setelah Meti muncul Dian Nikawati misalnya, nggak banyak, ya gitu. Ya gimana ya Kak ya, maksud saya gini loh, banyak sih penyanyi, banyak loh penyanyi kita, cuman kan kita juga harus jujur ya, tidak, saya mau bilang apa ya, masih belum maksimal ya mereka ya, masih belum bisa. Kalau buat saya penyanyi sejati itu kan, jadi contohnya gini, saya bilang sama adik-adik penyanyi daerah, kalian tuh kalau nyanyi lagu daerah jangan pernah malu untuk medok. Bahasa itu tidak perlu malu, satu itu. Dan kedua, jiwai lagu itu. Ya. Jiwai, harus masuk ke dalam jiwa kalian. Seakan-akan kalian yang ngalamin dalam cerita itu. Nah, itu yang saya lihat kurang sekali ya adik-adik yang punya itu. Dan itu sebenarnya sulit untuk diajarkan ya. Ya. Tetapi bisa sebenarnya, bukan sulit, bisa sebenarnya ya, menurut saya bisa, asal mereka paham gitu maksudnya kita. Ya. Jadi mereka kalau nyanyi tuh saya lihat nyanyi tapi
jiwanya itu nggak kena gitu, nggak masuk. Nah, maksud saya kita nyanyi nih lagu sesuatu lagu daerah gitu kan, itu harus nyampe. Nah itu bisa bagus kita nyanyi kalau jiwanya masuk gitu, kita menjiwai lagu itu. Kalau kita nggak menjiwai nggak bakalan bisa. Nggak bakalan bisa bagus. Kan sekarang ini lebih banyak mereka lahir dari alamiah saja, ya kan. Pertama kalau saya lihat juga nyaris tidak ada pembimbing. Biasanya kan kayak seperti Meti bilang tadi, dia cuma bisa menyanyi, mungkin dia tidak bisa resapi. Kenapa? Karena tidak ada yang mendampingi dia, ya kan. Jadi orang cuma lihat suaranya bagus. Oleh sebab itu menurut saya lebih banyak arahnya ke dangdut. Mereka ke dangdut aja karena, tapi dari sisi kualitas suara kan bagus, Met. Iya. Banyak yang bagus. Misalnya yang kemarin Ati Kodong, Evi, Mas Amba. Tapi kan bertahan di situ saja, ya kan. Saya sama teman-teman di Papri, kalau Mei setuju, saya bilang sama Papri, ayo dong kita bikin semacam suatu tempat training. Ya toh, tempat training yang kita orbit, tapi dibimbing sama Mei, dibimbing oleh siapa, dibimbing oleh Udin Leaders gitu. Jadi tapi kan sekarang kan Mei masih nyanyi sekarang. Masih aktif. Masih aktif di kawinan. Enggak. Di kawinan enggak. Mungkin Mei cuman ada apa namanya di undang-undang gitu kan ya, show biasa. Oh, show biasa aja. Terus rekaman gitu kan, syuting gitu aja sih. Oh, enggak itu lagi. Enggak nyanyi di kafe-kafe gitu. Di kafe-kafe lagi enggak? Sejak Covid kemarin kita enggak lagi deh. Enggak tahu nanti setelah Covid. Ini enggak ngerti juga. Tapi Covid merugikan rasanya enggak? Luar biasa. Luar biasa. Kak. Saya itu karena banyak ke daerah memang yang kesian tuh penyanyi daerah yang suka nyanyi di pengantin enggak bisa. Iya, Kak. Termasuk Hendra, players kurang order. Iya. Jangan kan di pengantinan, ya ampun, yang di pub aja, yang di klub-klub itu udah nggak ada, restoran udah tutup semua kan. Tutup Jadi semua. Betul-betul kasihan deh. Seniman-seniman mau Jakarta, mau Makassar sama aja. Sama aja ya. Iya. Nah, Met, sekarang kan banyak sekali. Sudah berapa banyak sih rekaman Anda? Kalau daerah saya nggak tahu deh, saya nggak bisa hitung deh. Tapi kalau nasional itu udah 3 ya. Udah 3 ya? Album, ya. Semua lagu-lagunya Arianto? Enggak juga. Enggak. Mas Arianto sama Mas Is, banyak deh macam-macam. Ada lagu yang Anda bikin sendiri? Ada, cuman saya udah nggak pernah ini sih. Ada satu lagu, cuman saya nggak ini. Nggak pernah saya nyanyiin lagi. Nggak pernah nyanyiin lagi? Saya di studio aja bisa sudah. Oh. Iya, Met, kita lanjut nanti, tapi sebelum itu, Hendra, satu lagu buat Meti, silakan, Met. Oh iya.
sau ati udan ye sengarat kami robawa ulusan pasowengi riangi labu kasoe waku tanangi paseta iya mi papi bali inna asaki ada janji rupa mata dan iketeng ngede sengaran matulu telu pasang natiwi angin udani bali udani Terima kasih lagunya. Lagu perasaan lagi, baper lagi lagunya. Teman-teman, tadi saya bilang Meti ini kan penyanyi multi talenta. Mei, tapi biar duduk di situ aja. Iya, Kak. Kita kasih dengar teman-teman atau adik-adik kita, anak-anak kita. Bisa nggak satu bait nyanyi di sini aja? Di musik nggak usah pakai musik, Iya. ya kan? Lagu Tapi apa? lagu barat. Lagu barat. Oh, Oke, boleh. Satu bait aja ya. oh iya boleh. Oke. Suaranya aja. Supaya orang bisa, oh Oke. bisa nyanyi barat sih, Mei. Oke, kita nyanyi lagu The Power of Love aja ya. Kekuatan cinta. The whisper in the morning of lovers sleeping tight, I'm rolling by like in the night as I look in your eyes. Oke. Oke, aduh, mantap Nah sekarang The Power of Love. kalau lagu pop kita coba. Pop yang mana nih? Apa aja? Lagu lawas juga boleh. Apa ya? Ntar nyanyi lagu pop, lagu Mei. Lagu lama, lagu orang aja gitu. Lagu yang bahasa Indonesia lah, jangan Iya. lagu daerah terus. Lagu apa dong ya? Ingin lagu lama aja ya, lagu Iya. itu dulu. Oh. Ingin lagi ku dengar suaramu seperti dulu engkau masih bersamaku. Kelak tawar yang penuh pesona kini tiada lagi. Lama sudah aku tak mendengar suaramu. Lama sudah aku tak menatap wajahmu. Oke gitu Oh. aja. Mei, Iya. kita logat Makassar aja ya. Oke, Lebih baik. gampang. Iya. Iya, kenapa? Mei, Iya. apa kok bahkan suaramu bagus sekali? Ikut dong. apa aku makan di Palumara. Iya itu Ji, Palumara, apalagi ya. Ya saya suka yang di kayak apa namanya itu dimasak-masak aja, nggak suka goreng-gorengan lah. Oh. Saya paling anti ya. Ya bisa sih cuman tapi pakai minyak yang khusus gitu kan ya, misalnya minyak zaitun gitu aja kali. Ya tapi kan ada ada upaya untuk menjaga kesehatan suara begitu. Kalau saya sih sebenarnya sederhana ya. Jadi kita jadi penyanyi itu jangan terlalu dipaksain. Misalnya kita udah tahu, udah ini tinggi banget, jangan dipaksain. Itu kan kasihan menganiaya pita suara kita sendiri, gitu kan Iya. ya. Nah itu kalau saya udah, saya sendiri nih, kalau misalnya saya udah tahu, udah nadanya tinggi, saya nggak perlu malu, jangan turunin gitu. Kadang-kadang kan ada orang karena mungkin saya gimana, udah naikin lagi dong, ini itu nggak boleh. Oh. Saya kasihan. Oh iya. Tadi Mei bilang kan sering nyanyi dari klub
dari kafe ke Iya. kafe, dari apa tempat-tempat keramaian. Iya. Tentu ada fansnya juga, Mm-mm. ada juga ya fansnya ya. Artinya kalau Mei muncul terus tiba-tiba saya, Mei nyanyi lagu ini dong gitu. Hmm. Dalam kehidupan Anda, perjalanan dari masa ke masa itu, ada nggak lagu yang menjadi kesan buat Anda selama itu? Oh, ini lagu saya nggak lupa loh, ini berkesan buat saya. Ya itu tadi, The Power of Love itu saya suka banget lagu itu, dan setiap kali teman-teman lihat atau siapapun ya, tamu atau di mana-mana, kalau ketemu saya, May, The Power of Love, oke gitu. Oh, Ya jadi itu setiap kali ketemu saya pasti minta lagu itu. tapi itu kan lagu 80-an ya, Ya betul. 80-an. Iya. Yang akhir-akhirnya ada nggak lagu yang Akhir-akhir sini sekarang lagu apa ya? Paling lagu-lagu buat kami di Papap gitu kan, sukanya lagu-lagu kayak lagu-lagu ya, Ku Ingin Cinta Yang Nyata, segala kayak gitu-gitu deh. Lagu Indonesia kan ya, lagu-lagu Iya. yang melo-melo gitu. oh, Bagian saya gitu. oh, gitu. Iya. Sekarang ada upaya nggak, misalnya bikin atau gini aja, dari dulu nyanyi sendiri aja, nggak pernah ada tim nyanyi sendiri, nggak ada klub gitu, artinya Grup gitu ya. grup Eh, saya nggak pernah nyanyi per grup gitu, jadi saya benar-benar sendiri-sendiri gitu. Sendiri-sendiri. Paling kalau di Makassar saya suka untuk rekaman biasanya saya ada berduet gitu kan ya, Mhm. penyanyi kita, penyanyi Sulawesi. Hmm. Ya, seperti Kak Anci lah dulu, Kak Iwan gitu kan ya. Oh. Nah, sekarang ini saya dengan karena Kak Anci udah nggak ada ya, sekarang dengan Ridwan Sau. Ridwan Sau ya. ya. Kami sementara membuat Oke. satu ini. Tapi kalau kan lebih dominan karena Mei di Makassar lebih dominan dengan lagu-lagu daerah, Iya. ya kan, misalnya ada Ridwan Sau, ada Iwan, ada Anci almarhum, ada Iwan Tompo, ya kan. Kalau menurut Mei melihat lagu-lagu Makassar sekarang itu gimana? Kalau dulu kan iramanya Iwan Tompo, iramanya Acila Rinci, atau siapa sih namanya itu yang penyanyi-penyanyi yang membuat lagu, kan lebih banyak kepada apa namanya, baper-baperan kayak tadi, perasaan, ya kan begitu. Iya ya. Kalau saya lihat sekarang masing-masing penyanyi-penyanyi di Makassar itu punya warna sendiri-sendiri Kak. Ya, jadi misalnya Ridwan saya lihat punya warna sendiri, Iya. Udin punya warna sendiri, Dian juga punya warna sendiri. Jadi kita nggak bisa tahu nih apa sih sebenarnya yang cocok ya gitu, nggak ada. Tapi saya lihat mereka ya dengan warna mereka ya cukup buat mereka gitu, Iya. cukup untuk kita dengar, untuk enak didengar gitu. Saya nggak tahu lagi deh kelanjutan seperti apa. Nggak, saya kan selalu cerita bincang-bincang sama Bro Mahdar, ketua Papri. Oh iya. Saya kadang-kadang cemburu lihat lagu-lagu misalnya di Kempot ya. Lagunya bisa menasional kayak Iya. begitu dengan iramanya blum bambum bambum begitu kan enak sekali. Menurut Mete kenapa sih kita nggak bisa dapat momentum kayak begitu? Jadi yang seperti ini, pertanyaan seperti ini sebenarnya sudah sejak almarhum Iwan Tompo sama Kak Anci sama Mei sendiri, kami itu sudah pernah berbicara seperti itu. Tapi kalau kami ditanya sebagai penyanyi, kami itu nggak bisa jawab seperti gimana jawabannya gitu kan. Emang kenyataannya kita belum bisa ya, seperti lagu Batak, lagu apa gitu kan, lagu Jawa gitu yang bisa benar-benar dikenal orang. Tapi apa ya, gimana lagi ya, saya bingung juga mau jawabnya. Karena kan gitu. misalnya di Kempot lagunya Stasiun Balapan, Ya. itu sampai bule pun bisa nyanyi dengan iramanya yang bagus. Batak ya, kalau lagu Manado atau lagu Ambon relatif dia menasional karena relatif bahasa hampir mirip-mirip aja, tapi kan tidak ada medoknya kan, tidak ada lagu-lagu Batak. Kalau kita di Sulawesi Selatan yang terkenal yang Angin Mamiri, Iya. yang lain nggak ada. Jadi artinya apapun yang dinyanyikan oleh Meti ya untuk konsumsi kita Paling juga. di Sulawesi Selatan Paling di doang. Selatan. Iya. Atau orang Sulawesi Selatan yang di keluar, perantauan, betul, kayak seperti itu. Oke, Met, kita lanjut nanti di sesi ketiga, teman-teman. Kita lanjut berbincang lebih hangat lagi bersama Meti Baan.